Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Fathia Nurani, NIM 140142023, nomor presensi 24 dari Rombel C PGSD angkatan 2020. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai lingkungan sebagai sumber belajar dengan submateri sekolah dan guru lain sebagai sumber belajar. Nah, untuk ruang lingkup materi di sini, yakni yang pertama, pengertian lingkungan sebagai sumber belajar, lalu yang kedua ada sekolah dan guru lain sebagai sumber belajar, yang ketiga ada kerjasama sesama guru dari satu sekolah, lalu yang keempat adalah kerjasama guru dari sekolah lain. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian lingkungan sebagai sumber belajar. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkungi atau melingkari. Pengertian lainnya yaitu sekalian yang terlingkung di suatu daerah. Dalam Kamus Bahasa Inggris, peristilahan lingkungan ini cukup beragam. Di antaranya ada istilah circle, area, surroundings, sphere, domain, rank, and environment, yang artinya kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di sekitar atau di sekeliling. Nah, menurut buku dari Ruswandi tahun 2008 yang menyatakan bahwa memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran akan menjadikan proses belajar mengajar lebih bermakna. Karena para siswa dihadapkan pada peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara alami. Sesuatu yang dipelajari oleh siswa menjadi lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, melalui pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, maka diharapkan dapat membantu dalam peningkatan mutu pembelajaran siswa dalam proses pembelajaran. Sumber belajar sebagaimana diketahui adalah sarana atau fasilitas pendidikan yang merupakan komponen penting guna terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sekolah dan guru lain sebagai sumber belajar. Guru di sekolah bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Tuntutan terhadap pelayanan pembelajaran saat ini banyak disebabkan oleh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, konsep pembelajaran saat ini pun berubah dari guru mengajar menjadi siswa belajar. Namun, sumber belajar yang ada di sekitar sekolah, di rumah, di masyarakat sangat banyak jika kita pandai memanfaatkannya. Lingkungan pembelajaran yang baik adalah lingkungan pembelajaran di mana yang pertama, siswa dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar. Lalu, guru menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Lalu, guru mendorong partisipasi siswa aktif dalam belajar dan guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Nah, untuk yang ketiga, kita akan membahas mengenai kerjasama sesama guru dari satu sekolah. Apa sih itu kerjasama sesama guru dari satu sekolah? Nah, di sini kerjasama antara sesama guru di satu sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung situasi dan kebutuhan. Menciptakan sumber belajar dan sumber daya merupakan faktor penting bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang menghadapi berbagai kesulitan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kerjasama tersebut diarahkan kepada yang pertama, kerjasama antar guru dan kepala sekolah terpusat pada pembagian tugas mengajar dan kerjasama administratif. Misalnya, yang pertama, mengatur pembagian tugas mengajar, kerjasama administrasi, dan jadwal pelajaran. Lalu yang kedua, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan alat dan sumber belajar. Dan yang ketiga, berdiskusi dan saling tukar informasi dan pengalaman. Lalu, kerjasama sekolah diarahkan untuk membangun pusat sumber belajar atau PSB. PSB ini dapat dibangun dari mulai yang sederhana sampai dengan yang lebih tinggi. Lalu,
Kerja sama dengan orang tua dan masyarakat diarahkan untuk menciptakan iklim di mana sekolah adalah milik bersama. Oleh karenanya, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat. Kerjasama dengan penilik, ketua kancam Depdikbud, dan ketua cabang dinas Dikbud setempat sebagai pembina. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai kerja sama guru dari sekolah lain. Dalam beberapa hal, seringkali kita tak mampu memecahkan masalah pembelajaran sendiri, bahkan setelah didiskusikan dengan teman sejawat dalam satu sekolah. Sebaiknya kita tidak putus asa dan menyerah begitu saja, tetapi marilah kita coba untuk bertanya pada teman-teman sejawat yang bertugas di sekolah lain. Dengan demikian, diharapkan kita mampu untuk memecahkan masalah pembelajaran yang kita hadapi. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik antar teman sejawat sangat membantu dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran. Menurut Jalil dan kawan-kawan pada tahun 2011 menyebutkan bahwa kerjasama antar sekolah merupakan faktor yang sangat penting, misalnya untuk kepentingan berikut. Yang pertama, berdiskusi dan tukar pengalaman untuk mengatasi berbagai kesulitan belajar, misalnya tidak mempunyai buku sumber dan alat peraga pembelajaran, atau kurang menguasai materi yang diajarkan. Lalu yang kedua adalah membangun pusat sumber belajar atau PSB yang saat ini dikenal dengan Pusat Sumber Belajar Guru atau PSBG. Misalnya, mengembangkan alat pelajaran, perpustakaan bersama, dan laboratorium yang sederhana. Lalu yang ketiga ada mengadakan kegiatan bersama, misal mengadakan kunjungan dan karya wisata, membuat media pembelajaran, menyusun skenario pembelajaran, dan lain-lain. Yang keempat adalah saling membantu dalam mengajar. Misalnya, guru dari SD yang satu dapat membantu mengajar di SD yang lainnya yang berdekatan. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari materi yang saya jelaskan ini. Nah, terima kasih semuanya yang telah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.